Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kuela dengan NIM A1112415. Di sini saya akan menganalisis karya sastra dengan judul Jagat Lingga dengan subjudul Beda Unsur Intrinsik, Kritik Sastra dan Relevansi Kehidupan. Yang pertama ada sinopsis singkat. Cerita ini berpusat pada tokoh Jagat, seorang pemuda yang digambarkan memiliki karakter dingin, keras, dan penuh rahasia. Kehidupannya bersinggungan dengan Lingga, seorang yang menjadi penyeimbang sekaligus pusat konflik emosional dalam hidupnya. Novel ini tidak hanya bicara tentang cinta monyet, tapi juga tentang luka masa lalu atau trauma, loyalitas, persahabatan, dan pencarian jati diri di tengah lingkungan yang menuntut. Yang kedua, analisis unsur intrinsik, karakterisasi. Yang pertama, Jagat. Jagat adalah tipikal alpha male dengan sisi rapuh yang menggunakan kekerasan atau sikap dingin sebagai tameng pelindung diri. Yang kedua, Lingga. Berperan sebagai moral compass, ia bukan sekadar pemanis, melainkan katalisator yang memaksa Jagat untuk menghadapi sisi kemanusiaannya. Tokoh pendukung, geng atau lingkaran pertemanan Jagat memberikan warna brotherhood yang kuat, menambah nuansa maskulin dalam cerita. Plot dan alur, menggunakan alur maju dengan sisifan flashback untuk menjelaskan trauma masa lalu. Tokoh utama konfliknya berlapis. Konflik internal, perang batin Jagat dengan masa lalunya. Konflik eksternal, persaingan antar kelompok, geng, dan masalah keluarga. Tema utama adalah healing, drown and love, penyembuhan melalui cinta, dan family toxic. Erlangga cukup berani mengeksplorasi bagaimana pola asuh yang salah membentuk kepribadian seseorang menjadi destruktif. Yang ketiga, analisis konstruktif. Yang pertama, pendalaman karakter sampingan. Penulis perlu memberi ruang lebih bagi karakter pendukung agar tidak hanya menjadi perlengkap Jagat. Yang kedua, konsekuensi realistis. Akan lebih baik jika konsekuensi hukum atau akademik dari tindakan Jagat digambarkan lebih nyata untuk memberi efek jera bagi pembaca remaja. Yang keempat, analisis prinsip kritik, logika, dan objektivitas. Yang pertama, objektivitas. Karya ini objektif dalam menggambarkan bahwa cinta tidak secara ajaib menghilangkan trauma. Jagat tetap harus berjuang melalui proses yang menyakitkan. Yang kedua, argumentatif atau alasan. Perilaku menyimpang Jagat, tawuran, balapan dijelaskan secara logis sebagai pelarian dari rumah yang tidak nyaman, bukan sekadar gaya-gayaan. Sistematis. Penulis membangun keterangan secara bertahap, mulai dari konflik kecil di sekolah hingga konflik besar yang mengancam nyawa dan masa depan. Yang kelima, kelebihan karya, narasi emosional. Penulis sangat mahir menggunakan diksi yang menyentuh perasaan atau bikin pembaca baper sekaligus sedih. Isu relevan, berani mengangkat topik kesehatan mental dan broken home yang sering dianggap tabu namun nyata terjadi di masyarakat. Chemistry, interaksi Jagat dan Lingga terasa organik, tidak terburu-buru, dan memiliki landasan emosional yang kuat. Yang keenam, kekurangan karya. Trapeze bad boy, masih terjebak dalam pola lelaki nakal yang berubah karena wanita baik, yang terkadang membuat plot mudah ditebak. Glorifikasi kekerasan. Ada resiko pembaca menganggap tindakan kasar sebagai hal yang keren jika tidak dibaca dengan sudut pandang kritis. Yang ketujuh, relevansi dengan kehidupan nyata. Fenomena toksik. Jagat adalah contoh bagaimana laki-laki sering dilarang menangis dan akhirnya melampiaskan emosi lewat kemarahan. Yang kedua, pentingnya empati. Mengajarkan kita bahwa di balik orang yang menyebalkan mungkin ada luka besar yang belum sembuh. Yang ketiga, pesan sosial. Lingkungan, keluarga adalah pondasi utama pembentukan karakter anak. Kesimpulannya adalah Jagat Lingga adalah karya yang berhasil memotret sisi kelam remaja dengan balutan romansa yang intens. Novel ini mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Closing.
Kritik ini dibuat untuk menghargai karya penulis sekaligus memberikan perspektif baru bagi pembaca. Melalui Jagat Lingga, kita belajar bahwa di balik sifat yang keras, seringkali terdapat luka yang belum sembuh. Novel ini mengajak kita untuk lebih berempati dan memahami bahwa proses menjadi dewasa adalah perjalanan untuk berdamai dengan diri sendiri.